yang melarangnya. Metro Highlight akan mengulasnya termasuk membedah poin-poin dalam Perpu nomor 2 tahun 2017 yang melambangkan jalan untuk menertibkan ormas-ormas yang bermasalah. Saya Robert Haryanto dan inilah Metro Highlight selengkapnya. Rabu, 19 Juli 2017 menjadi akhir cerita dari Hizbut Tahrir Indonesia. Perpu nomor 2 tahun 2017 memberikan pemerintah legalitas untuk mengambil jalan pintas, membubarkan ormas yang anti dengan Pancasila. Pasca pembubaran, seluruh kanal propaganda HTI mati suri. Aparat pun siap mengawal penegakan hukum penerapan dari Perpu ormas tersebut. Untuk merawat eksistensi Pancasila sebagai ideologi Undang-Undang Dasar 1945 dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan mengacu pada ketentuan Perpu nomor 2 tahun 2017 terhadap status Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia dicabut. Surat keputusan Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia yang dicabut bernomor registrasi AHU 00282.60.10.2014. HTI tercatat mengajukan permohonan Badan Hukum Perkumpulan secara elektronik pada tanggal 2 Juli 2014. Pemerintah memang serius mencermati ideologi Hizbut Tahrir Indonesia yang dinilai bertentangan dengan 3 harga mati di negeri ini, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta NKRI. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, aktivitas yang dilakukan oleh HTI nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang pada gilirannya dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, mencermati berbagai pertimbangan di atas serta menyerap aspirasi masyarakat, maka pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia. Sejatinya sudah cukup lama pemerintah mencari cara membubarkan HTI. Pada tanggal 8 Mei 2017, Menko Polhukam Wiranto menyatakan perlu adanya proses hukum agar pembubaran HTI tidak dianggap kesewenangan pemerintah. Pada tanggal 11 Mei 2017, pemerintah akhirnya mengungkapkan rencana amandemen Undang-Undang Ormas untuk menyederhanakan tahapan pembubaran Ormas. Butuh waktu 2 bulan bagi pemerintah untuk merumuskan payung hukum pembubaran HTI. Hingga pada tanggal 12 Juli 2017, Menko Polhukam menyampaikan Presiden telah menaikkan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas pada tanggal 10 Juli 2017. Perpu ini memberi kewenangan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk mencabut surat keterangan terdaftar atau status badan hukum sebuah ormas yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Terancam pembubaran, Hizbut Tahrir Indonesia tidak tinggal diam. Pada tanggal 18 Juli 2017, kuasa hukum HTI mengajukan gugatan uji materi Perpu yang baru saja diberlakukan kepada Mahkamah Konstitusi.
Salah satu yang digugat adalah ketentuan pembubaran ormas yang dianggap multitafsir dan berdampak negatif pada perkembangan demokrasi di Indonesia. HTI tetap menempuh jalur hukum secara damai dan kita menjadikan hukum ini sebagai mekanisme untuk menyelesaikan konflik secara adil dan bermartabat dan secara damai. Dan saya kira kita tunggu apa putusan Mahkamah Konstitusi nanti. Mudah-mudahan ya pemerintah agak sedikit bersabar ya, jangan cepat-cepat membubarkan sampai akhirnya nanti ternyata misalnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan. Namun esoknya pada tanggal 19 Juli 2017, pemerintah membubarkan HTI. Pasca pembubaran, otomatis seluruh kegiatan yang mengatasnamakan organisasi HTI menjadi haram hukumnya. Perpu itu ada perbuatan-perbuatan yang dilarang, ya. Kalau perbuatan-perbuatan yang dilarang itu dilaksanakan, maka polisi akan tegakkan hukum. Itu yang kedua. Yang jelas ya, kita akan dengan adanya pembubaran ini, perizinan kegiatan segala macam, maka tentu tidak akan kita berikan atau diberikan STTP pemberitahuan, kita nggak akan berikan juga. Kalau mungkin ada yang berkeberatan, gunakan mekanisme hukum, ya, silakan gugat atau apapun namanya. Kemudian saya mengimbau dan mewarning juga, jangan melakukan aksi anarkis, karena kalau aksi anarkis terjadi, bukan perpu yang kita akan terapkan. Yang kita terapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 99 Pasal 107B, ya, itu perubahan KUHP, beberapa pasal KUHP yang berhubungan dengan keamanan negara. Di situ disebutkan larangan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila yang dapat menimbulkan kerusuhan, korban jiwa atau harta benda. Ancaman 20 tahun. Situs hizbutahrir.or.id yang masih aktif pada tanggal 19 Juli 2017 kini sudah tidak dapat lagi diakses. Begitu pula dengan akun medsos Hizbut Tahrir Indonesia di Facebook yang tidak lagi bisa diakses. Keputusan pemerintah untuk mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia adalah bentuk kesewenang-wenangan atau kedoliman yang sangat nyata. Menurut Perpu, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah, pencabutan status badan hukum ormas adalah sebuah sanksi administratif yang dilakukan oleh karena ormas dinilai melanggar peraturan atau larangan yang ada setelah sebelumnya diberikan surat peringatan. Nah, dalam hal Hizbut Tahrir Indonesia, kita hingga sekarang ini, hingga detik ini tidak tahu apa kesalahan yang sudah dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia, oleh HTI, oleh karena sampai detik ini kita tidak pernah menerima surat peringatan itu. Karena itulah kita tidak tahu apa kesalahan kita. Dunia maya sebelumnya menjadi salah satu kanal komunikasi HTI. Isi website HTI sebelum ditutup cukup komplit. Ada berita, sejarah, radio streaming, analisis, dan sebagainya. Dan tentunya konten website HTI bertema penyebarluasan gagasan khilafah Islamiyah. Terlarang di 20 negara di dunia, pemerintah Indonesia akhirnya melarang organisasi Hizbut Tahrir Indonesia setelah 30 tahun bercokol di Indonesia. Kami akan hadir dengan ulasan selengkapnya. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know that.
Pencabutan SK Badan Hukum otomatis membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia. Gerakan Hizbut Tahrir mulai masuk ke dalam Indonesia pada era 80-an, lalu resmi mendapatkan status badan hukum pada tahun 2014. 30 tahun bercokol di Indonesia. Pemerintah akhirnya melarang organisasi HTI dengan alasan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu seperti apa gerakan Hizbut Tahrir yang dilarang di 20 negara di dunia? Berikut ulasannya untuk Anda. Membicarakan Hizbut Tahrir Indonesia, citra yang paling luas tertanam di benak publik adalah aksi unjuk rasa yang berjalan damai, tertib, dan sering melibatkan anak-anak. Namun belakangan, kehadiran HTI kerap memicu bentrokan dengan ormas Islam yang lain. 1 April 2017, anggota Banser NU menghadang ratusan anggota HTI yang tengah pawai dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Banser memaksa peserta pawai menurunkan serta merampas bendera HTI. Banser juga membubarkan paksa konvoi dan meminta seluruh peserta pulang ke rumah. 8 April 2017, Gerakan Pemuda Ansor dan Banser NU di Brebes turun ke jalan untuk menggelar aksi penolakan rencana kegiatan Masirah Panji Rasulullah yang digelar Hizbut Tahrir Indonesia di Semarang. 9 April 2017, ratusan orang dari berbagai ormas kepemudaan menghentikan dan membubarkan paksa kegiatan HTI di sebuah hotel di kota Semarang, Jawa Tengah. Acara bertajuk Forum Khilafah Indonesia tersebut tidak sempat dimulai karena kehadiran ratusan anggota Banser NU dan massa lainnya meminta acara dibubarkan. Mereka menolak HTI karena dinilai mengusung gagasan khilafah yang dapat memecah belah NKRI. GP Ansor juga menilai propaganda HTI bertujuan untuk mengganti Pancasila. 1 Mei 2017, di Jember, Jawa Timur, ratusan anggota Gerakan Pemuda Ansor Jember bentrok dengan polisi saat hendak membubarkan paksa kegiatan HTI. Sejumlah anggota polisi dan GP Ansor terjatuh dan terinjak-injak saat anggota GP Ansor memaksa masuk ke dalam gedung. GP Ansor menyatakan HTI merupakan organisasi anti pemerintah yang tidak mengakui NKRI dan menolak Pancasila. Menimbulkan benturan di masyarakat, itulah salah satu dari 3 alasan pemerintah membubarkan HTI. 2 alasan lainnya karena pemerintah melihat HTI tidak melaksanakan peran positif dalam pembangunan, serta kegiatannya bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. Butuh waktu 30 tahun hingga pemerintah akhirnya membubarkan gerakan HTI dengan cara mencabut status badan hukumnya. Ada yang menyebut Hizbut Tahrir Indonesia merupakan salah satu cabang Hizbut Tahrir terbesar di dunia. Setidaknya terdapat 20 negara di dunia yang melarang kegiatan Hizbut Tahrir. Yang menarik, justru banyak negara Islam melarang Hizbut Tahrir. Sebut saja Mesir, Yordania, Arab Saudi, Suriah, Libya, dan Turki. Di Timur Tengah, Hizbut Tahrir bahkan tercatat pernah terlibat upaya kudeta. Sebelum Indonesia, negara yang terakhir melarang eksistensi Hizbut Tahrir adalah Malaysia. Pemerintah negeri jiran menyatakan organisasi ini menyimpang dan mengancam siapapun yang terlibat akan berhadapan dengan hukum. Dalam bahasa Arab, Hizbut Tahrir berarti Partai Pembebasan. Berdiri pada tahun 1953 di Palestina, Hizbut Tahrir telah menyebar ke puluhan negara, terutama Inggris, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Mereka mengklaim gerakannya bertujuan untuk membangkitkan umat Islam di seluruh dunia dan mengembalikan kejayaan kekhalifahan Islam. Banyak yang menilai gagasan Khalifah Islamiyah, yaitu satu orang memimpin seluruh umat muslim di dunia, sudah tidak relevan dengan realita politik dunia saat ini. Di Indonesia, ideologi Hizbut Tahrir dibawa oleh Abdurrahman Al-Baghdadi, seorang mubaligh dari Yordania. Bogor menjadi ladang tempat persemaian ideologi Hizbut Tahrir Indonesia. Gerakan HTI menyasar kelompok intelektual, terutama mahasiswa.
Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus yang berdiri pada tahun 1986 menjadi cikal bakal Ormas HTI. Penyebaran paham Hizbut Tahrir dilakukan melalui dakwah, seminar, pengajian, serta media seperti majalah, tabloid, buletin, dan selebaran. Memasuki era 90-an, pengaruh HTI mulai merambah masjid, perkantoran, dan perusahaan. Dalam situsnya, HTI menyatakan diri sebagai organisasi politik, bukan organisasi kerohanian seperti tarekat, bukan pula lembaga ilmiah seperti lembaga studi agama, serta juga bukan lembaga pendidikan, dan bukan pula lembaga sosial. Itu adalah sebuah konsep politik karena itu tidak hanya mengubah pemerintahan, tidak hanya mengubah sistem berpemerintahan, tapi sistem bernegara juga mengalami perubahan yang sangat mendasar. Ini kan sebenarnya sudah lama kan organisasi ini itu banyak itu yang menyimpang sudah lama. Tapi kan dibiarkan dulu. Ini juga bisa dibiarkan, bisa. Tapi kembali tadi ya, sudah ada batas-batas tertentu yang membuat kita harus waspada bahwa suatu saat ya, cepat atau lambat ini segera ada satu pengaruh yang sudah sangat masif dalam masyarakat. Salah satu potret besarnya dukungan masyarakat Indonesia terhadap gerakan Hizbut Tahrir dapat terlihat dalam konferensi Khilafah Internasional pada tahun 2007 yang konon dihadiri lebih dari 100.000 peserta. Peraturan yang kurang bertaji menjadi kendala saat pemerintah harus menertibkan ormas-ormas yang bermasalah. Perpu menjadi jawabannya. Kami akan kembali sesaat lagi. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know that. Dengan Perpu nomor 2 tahun 2017, mereka yang tidak setuju beralasan tidak ada kegentingan yang memaksa atau kekosongan hukum yang memungkinkan penerbitan dari Perpu tersebut. Faktanya selama ini peraturan yang kurang bertaji menjadi kendala saat pemerintah perlu untuk menertibkan ormas-ormas yang bermasalah. Lalu apa saja kelebihan Perpu dibandingkan dengan undang-undang yang digantikannya? Sekaligus menjadi informasi dan juga ulasan terakhir pada malam hari ini. Tentu sudah perjumpaan kita dalam Metro Highlight. Saya Robert Haryanto. Terima kasih dan sampai jumpa. Penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2017 menjadi solusi untuk pembubaran ormas bermasalah dengan cepat. Bila mengikuti prosedur yang diatur oleh Undang-Undang nomor 17 tahun 2013, pembubaran ormas harus melalui proses berliku dan memakan waktu lama. Menurut Undang-Undang Ormas, pembubaran ormas harus didahului dengan sanksi administratif berupa surat peringatan tertulis sebanyak 3 kali. Bila tidak mengindahkan, tahap berikutnya adalah penghentian bantuan, lalu penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan surat keterangan terdaftar yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Setelah sanksi administrasi ini dilalui, Kejaksaan mengajukan permohonan pembubaran ormas ke Pengadilan Negeri dengan menyertakan permintaan tertulis dari Kementerian Hukum dan HAM. Pengadilan Negeri kemudian menggelar sidang dengan memberi kesempatan pada ormas untuk membela diri. Hakimlah yang akan memutuskan apakah ormas yang bersangkutan bubar atau tidak. Setidaknya ada 3 persoalan yang membutuhkan Perpu ormas. Pertama, undang-undang yang ada tidak secara terinci merumuskan ajaran apa saja yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kedua, undang-undang yang ada tidak juga menyediakan penyelesaian hukum secara cepat. Dan ketiga, pembuatan undang-undang baru membutuhkan waktu lama. Sedangkan persoalan ini harus segera dituntaskan. Sehingga ada 5 alasan kuat untuk mendukung Perpu Ormas. Pertama, Perpu ini bertujuan untuk melindungi kebersamaan kita sebagai bangsa Indonesia. Kedua, Perpu ini merespon ajaran yang bertentangan dengan falsafah